Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Quranpedia 7, Surah Al-A'raf, The Hay. Surah Al-A'raf, Arab, Al-A'raf. Al-Araf, harfiah, tempat tertinggi, adalah surah ke-7 dalam Mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sebelum turunnya surah Al-An'am dan termasuk golongan surah As-Sab'ut-Tiwal, 7 surah yang panjang. Dinamakan Al-A'raf, karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf. Yaitu, tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Menurut Abul A'la Maududi, waktu pewahyuannya diperkirakan sama dengan Al-An'am, yakni di saat tahun-tahun terakhir Nabi Islam Muhammad masih berada di Makkah. Cara pewahyuannya dengan jelas menunjukkan bahwa surah ini berasal dari periode yang sama dan keduanya memiliki latar belakang sejarah yang sama. Akan tetapi, tidak dapat dipastikan mana dari keduanya yang lebih dahulu diwahyukan. Dengan demikian, perlu melihat bagaimana Al-An'am diturunkan terlebih dahulu. Surah ini terdiri dari 206 ayat, 3.341 kata, dan 14.435 huruf. Surah ini terdapat dalam juz 8-9, hizab 16-18 dengan jumlah rukuknya sebanyak 24, serta satu ayat sajdah, yaitu ayat 206. Ayat muqatta'at, alif, lam, mim, shad. Kandungan surah, kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menantangnya, ayat 1-10. Permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia. Penghargaan Allah kepada Adam dan keturunannya. Ayat 11-25. Peringatan Allah terhadap godaan syaitan. Ayat 26-30. Adab berpakaian, makan, dan minum. Ayat 31-33. Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan. Ayat 34-53. Siapakah Tuhan semesta alam dan bagaimana bermohon kepadanya? Ayat 54-56. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati. Ayat 57-58. Kisah beberapa orang rasul. Kisah Nuh, ayat 59-64. Kisah Hud, ayat 65-72. Kisah Soleh, ayat 73-79. Kisah Lut, ayat 80-84. Kisah Syuaib, ayat 85-102. Kisah Musa, ayat 103-171. Pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai fitrah manusia, ayat 172-174. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Ayat 175-177. Sifat-sifat penghuni neraka. Ayat 178-179. Kedatangan azab Allah kepada orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidraj. Ayat 180-186. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ayat 187-188. Allah mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya. Ayat 189-193. Berhala tidaklah patut disembah. Ayat 194-198. Dasar-dasar akhlakul karimah. Ayat 199-206. Surah ini mengisahkan Adam dan Hawa, Nuh, Lut, Hud, Saleh, Syuaib, Musa dan Harun. Ayat-ayat penting. Ayat 80-84, Kisah Nabi Lut. Ayat 80-84 mengisahkan Nabi Lut yang diutus ke sebuah negeri, yang menurut kisah Al-Quran, adalah negeri para pelanggar syariat. Malaikat turun untuk melindungi Lut dan anak-anaknya, dan kota itu dihancurkan oleh hujan batu. Istri Lut juga binasa. Lut diutus ke sekelompok orang yang telah
Melakukan tingkat kebejatan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laki-laki menyukai sesama jenisnya dengan syahwatnya, bukannya kepada perempuan, dan dengan demikian mereka melanggar aturan Allah. Mendengar tuduhan yang dilontarkan Nabi Lut kepada mereka, kaumnya tidak memberikan jawaban kecuali ini. Mereka berkata, "Usir mereka, Lut dan kaumnya, dari negeri ini memang orang-orang yang sok suci," ungkapan yang sarkastik. Pada akhirnya, Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya yang termasuk di antara para pelaku kejahatan dan Allah menghukum orang-orang dengan menurunkan hujan batu ke atas mereka. Ayat 103-156, Kisah Nabi Musa. Ayat 103-156, mengisahkan Nabi Musa dan kaumnya yaitu Bani Israel. Ayat 142, Anak Lembu Emas. Peristiwa penyembahan patung anak lembu emas dalam ayat 142 surah Al-A'raf 7 ini diawali dengan penyerahan kepemimpinan Bani Israel oleh Musa kepada Harun. Karena Bani Israel tidak mau mengikuti Musa, Harun dipercayakan oleh Musa untuk mengganti kepemimpinan Bani Israel selama 40 hari, dan Musa berpuasa di Gunung Sinai untuk menerima Taurat. Arab, Tur Sina, Surah Maryam, 19 ayat 150, menceritakan Harun berusaha untuk menghentikan Bani Israel dari penyembahan anak lembu emas. Kisah selanjutnya juga muncul dalam ayat 150 surah Al-A'raf. Akhir kisah ini muncul pada surah Al-Maidah, ayat 25. Ayat 157, Kedatangan Nabi Muhammad. Ayat 157 surah Al-A'raf ini mengungkapkan kabar kedatangan Nabi terakhir, yakni Muhammad berdasarkan hukum Taurat dan Injil. Ayat 206, ayat Sajadah. Ayat terakhir surah ini adalah ayat Sajadah, disunahkan untuk sujud tilawah saat mendirikan sholat atau saat membaca Al-Quran. Terjemahan ayat Sajadah. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikannya dan hanya kepadanya mereka bersujud. Quran Surah Al-A'raf 7, ayat 206. Tema Surah Al-A'raf 7. Subjek utama dari surah ini adalah ajakan kepada pesan ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah telah menasihati penduduk Mekah selama 13 tahun. Namun tidak ada dampak yang berarti bagi mereka, karena mereka sengaja mengabaikan pesannya. Dan telah menjadi begitu bermusuhan sehingga Allah akan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengabaikan mereka dan beralih kepada yang lain. Itulah sebabnya mereka ditegur untuk menerima pesan tersebut dan peringatan diberikan tentang akibat dari perilaku mereka yang tidak benar. Karena Nabi Muhammad akan menerima perintah Allah untuk pindah dari Mekah, bagian penutup surah ini ditujukan kepada ahli kitab yang akan ditemuinya di Madinah. Dalam ayat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, akibat dari pola pikir mereka yang menyesatkan terhadap para nabi juga diuraikan dengan jelas. Sebagaimana mereka mengaku beriman kepada Musa, namun praktik mereka bertentangan dengan ajarannya. Mereka menentangnya dan sebenarnya menyembah kebatilan. Menjelang akhir surah, petunjuk diberikan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk menunjukkan toleransi dan bersabar dalam menanggapi hasutan para penentang mereka. Karena para pengikutnya merasakan tekanan dan tekanan, mereka dianjurkan untuk berhati-hati dan tidak mengambil langkah apapun yang dapat merugikan tujuan mereka. Untuk teks ayat-ayat surah Al-A'raf dalam tulisan bahasa Arab, silakan para pembaca atau pemirsa melihatnya pada mushaf Al-Quran atau pada kitab Al-Quran dan terjemahannya yang ada di rumah Anda masing-masing atau di perpustakaan Islamic Center.